Di awal film, kita akan diperlihatkan tentara Jepang yang sedang menjajah wilayah Manchuria, Tiongkok. Saat itu, pimpinan militer Jepang memerintahkan pasukannya untuk mundur dalam waktu 48 jam. Semua data dan catatan penelitian yang telah dilakukan harus dibawa kembali ke Jepang. Letnan Kato dan pasukannya sedang melakukan eksperimen terhadap manusia. Ia mengamankan beberapa botol serum eksperimennya. Terdengar suara pukulan keras dari salah satu ruangan. Letnan Kato dan pasukannya segera bergegas pergi dari gedung tersebut. Mereka membunuh dan membakar semua tawanan yang ada di sana untuk meninggalkan jejak. Setelah selesai membakar gedung, mereka berencana pergi ke wilayah Gyeongsang, Korea Selatan. Dari kobaran api yang menyala, terlihat sesosok monster mengerikan berhasil keluar dari salah satu ruangan. Benar saja, monster itu adalah hasil eksperimen yang dilakukan Letnan Kato di wilayah Manchuria. Dan film pun baru dimulai. Terlihat seorang wanita bernama Yoon Chae-ok dan ayahnya tiba di Gyeongsang. Mereka berprofesi sebagai pencari jejak orang hilang. Mereka membeli koran milik seorang anak kecil. Anak itu memberikan sembunyi-sembunyi koran yang berisi berita krisis di wilayah Jepang. Setelah serangan udara di Tokyo pada 9 Maret, bayang-bayang kekalahan Jepang semakin terlihat. Tiba-tiba pasukan militer Jepang datang untuk menangkap orang-orang yang menyebarkan berita tersebut. Chae-ok dan ayahnya bergegas pergi. Di lain tempat, terdapat seorang pria bernama Jang Tae-sang sedang diinterogasi oleh kepala kepolisian Jepang yang bernama Ishikawa. Jang Tae-sang adalah pemilik Kriya Harta Emas yang kaya raya. Kriya Harta Emas merupakan tempat pegadaian yang terkenal di wilayah Gyeongsang. Tae-sang merupakan pria yang tampan, sehingga banyak wanita yang menyukainya. Ishikawa menuduh Tae-sang memiliki hubungan spesial dengan istrinya yang bernama Yukiko. Tae-sang menjelaskan bahwa ia dan Yukiko Maeda hanya sebatas teman. Ia hanya menjual barang antik kepada Maeda. Ishikawa meminta Tae-sang untuk mencari pacar simpanannya bernama Myongja yang menghilang secara misterius. Hal itu dikarenakan Tae-sang merupakan informan nomor 1 di kota itu. Ia memiliki banyak informasi mengenai uang, barang, ataupun orang. Jika Tae-sang tidak dapat memenuhi permintaannya, Ishikawa akan mengambil semua harta kekayaan Tae-sang. Dengan terpaksa, Tae-sang menuruti permintaan Ishikawa dan berjanji untuk mencari Myongja. Di lain sisi, Chae-ok dan ayahnya sedang mencari informasi keberadaan pelukis Jepang bernama Sachimoto. Ayah Chae-ok bertanya kepada pegawai bar mengenai Sachimoto. Pegawai itu mengatakan, jika ingin mencari seseorang, temui saja Jang Tae-sang. Tae-sang bergegas menuju kediamannya di Kriya Harta Emas. Ia memiliki 3 orang pegawai bernama Ibu Nawol, Gapyeong, dan Pak Bi-eum. Ia memerintahkan Gapyeong dan Pak Bi-eum untuk mencari informasi mengenai Myongja. Ia juga memerintahkan Ibu Nawol untuk menjual sedikit demi sedikit barang-barang di berangkas agar tidak dirampas oleh Ishikawa. Rupanya Myongja sedang mengandung anak Ishikawa. Di penjara, Letnan Kato dan Ichiro memasukkan 2 wanita tawanan ke dalam sel khusus secara terpisah. Ichiro merupakan direktur utama rumah sakit Ongseong, sementara Letnan Kato merupakan pasukan militer sekaligus ilmuwan eksperimen. Di dalam sel itu sudah disediakan makanan dan minuman yang sudah dicampurkan dengan najin. Karena lapar, kedua wanita itu memakannya. Malam harinya, Tae-sang pergi ke Bukchon untuk bertemu temannya bernama Juntae. Chae-ok mengikuti Tae-sang. Sesampainya di Bukchon, Tae-sang menyadari telah diikuti oleh seorang. Ia bersembunyi. Tae-sang mencoba menembak kepala Chae-ok dari belakang. Beruntung Chae-ok berhasil menepisnya. Tae-sang dan Chae-ok berkelahi. Chae-ok menjelaskan bahwa ia hanya ingin mencari Sachimoto dan ibunya yang menghilang sejak 10 tahun lalu. Ia memiliki lukisan wajah ibunya yang dilukis oleh Sachimoto. Ia berharap Sachimoto mengetahui keberadaan ibunya.
Taesang bertemu dengan Juntae untuk mencari informasi mengenai Myongja. Namun, Juntae tidak mengetahuinya. Taesang kembali ke rumahnya. Terlihat Letnan Kato yang mengamati perubahan yang terjadi pada eksperimen kedua wanita tadi. Wanita pertama tidak menunjukkan gejala apapun, sementara wanita kedua terlihat beraksi dengan memuntahkan cairan dan tulang punggungnya mengalami perubahan bentuk. Letnan Kato memerintahkan bawahannya untuk memberikan serum tambahan bagi wanita yang ada di sel kedua. Sesampainya di rumah, Taesang bertemu dengan Chaeok dan ayahnya. Setelah berdiskusi, mereka membuat sebuah perjanjian. Taesang akan membantu mencari Sashimoto dan ibu Chaeok, sementara Chaeok dan ayahnya membantu pencarian Myongja. Di lain sisi, Letnan Kato memerintahkan Sashimoto untuk melukis wanita yang berada di sel kedua tadi. Letnan Kato mengatakan Sashimoto tidak perlu terlalu dekat karena bisa berbahaya. Sashimoto mendekati sel kedua. Karena sangat gelap, ia menyorotinya dengan senter. Tiba-tiba, monster itu muncul. Rupanya wanita di sel kedua hasil eksperimen tadi sudah berubah menjadi monster yang mengerikan. Terlihat Sashimoto mengingat masa lalunya saat mendaftar sebagai pelukis di Kaisar Jepang. Ia tertarik karena upahnya yang sangat besar. Saat itu ia bertemu dengan Ichiro. Ichiro memberikan buku yang berisi gambar-gambar anatomi tubuh. Ia mengatakan bahwa rumah sakit Ongseong sedang melakukan banyak eksperimen penelitian. Ichiro menugaskan Sashimoto untuk mencatat dan menggambar semua hasil eksperimen di dalam sebuah buku. Sashimoto tidak sanggup untuk menggambar dan langsung berlari keluar. Sashimoto pergi ke sebuah ruangan dengan menangis ketakutan. Ia sangat tersiksa karena ternyata pekerjaannya adalah melukis hasil eksperimen yang tidak manusiawi. Tiba-tiba datang seorang wanita parubaya bernama Seong-sim. Ia menenangkan Sashimoto agar tidak menangis. Kemudian Seong-sim dimasukkan kembali ke sel tahanan. Saat itu Seong-sim memakai sebuah kalung. Scene kembali ke masa kini. Sashimoto terkejut karena perlahan tubuh Seong-sim berubah menjadi monster. Ia mengenali Seong-sim dari kalung yang ia kenakan. Malam harinya, Chaeok dan ayahnya mengintai rumah Maeda. Ia melihat Maeda memberikan amplop pada pria di dalam becak. Keesokan harinya, di geria harta emas, kedatangan seorang pria yang membuat keributan dengan memaksa untuk menjual Gucci dengan harga yang mahal. Pria itu memukul karyawan Taesang. Beruntung Taesang datang. Pria itu memecahkan gucinya dan para ajudannya mengeluarkan pedang. Saat itu juga Ibu Nawol dan dua karyawan lainnya mengeluarkan pistol. Pria dan ajudannya itu ketakutan dan pergi berlari. Kemudian Chaeok dan ayahnya pergi menemui Taesang. Mereka menduga hilangnya Myongja ada kaitannya dengan Maeda. Mengingat Myongja merupakan pacar simpanan Ishikawa. Malam itu, Chaeok dan ayahnya mencari informasi dengan mengancam penarik becak yang membawa Myongja. Penarik becak itu mengatakan bahwa ia mengantar Myongja ke rumah sakit Ongseong. Terlihat Chaeok dan ayahnya berencana masuk ke rumah sakit itu, namun pengamanannya sangat ketat. Keesokan harinya, Taesang mengambil sejumlah uangnya di berangkas dan memberikannya pada Juntae. Taesang meminjam kartu identitas Juntae agar bisa masuk ke rumah sakit Ongseong. Chaeok dan ayahnya datang. Mereka menggunakan baju khas bangsawan yang diberikan Taesang untuk menyamar. Lagi-lagi Taesang terpana dengan kecantikan Chaeok. Mereka berempat pergi menuju rumah sakit Ongseong. Chaeok pergi ke ruang dokumen untuk mencari informasi Myongja, sementara ayahnya bertugas mengawasinya. Taesang dan Gapyeong mencoba membuat suasana rumah sakit menjadi sibuk. Gapyeong berpura-pura sakit perut sehingga membuat banyak orang yang panik. Setelah beberapa lama, Chaeok dan ayahnya keluar dari ruangan dokumen. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari bawah gedung. Pihak rumah sakit mengatakan itu hanya acara latihan menembak militer. Rupanya tembakan itu berasal dari ruang bawah tanah rumah sakit Ongseong yang menjadi tempat penyanderaan dan eksperimen Letnan Kato serta Ichiro. Letnan Kato meminta pasukannya untuk berhenti menembak agar tidak dicurigai oleh pasien rumah sakit. Ternyata monster Seong-sim sudah berubah menjadi sangat ganas. Ia membunuh beberapa tentara Jepang. Namun Letnan Kato justru merasa sangat senang karena eksperimennya berhasil.
Chaeok dan ayahnya berencana menginap di dalam rumah sakit untuk mencari Myongja. Mereka dibantu oleh Tuan Oh yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Rupanya Tuan Oh juga ingin mencari keberadaan adiknya yang telah lama menghilang. Taesang memberitahu bahwa tindakan Chaeok di luar rencana. Chaeok mengatakan waktu yang dimiliki sangat terbatas, yaitu sampai bunga sakura gugur. Rumah sakit mengumumkan ada situasi darurat sehingga seluruh pasien harus segera keluar. Letnan Kato dan timnya ingin memindahkan monster Seongsim ke tempat yang lebih besar. Mereka menyemprotkan gas nitrogen agar monster itu pingsan dan bisa memasukkannya ke dalam kotak. Mereka memakai pakaian khusus yang menutupi seluruh tubuh. Monster dipindahkan melewati sel tahanan. Ia mengeluarkan spora seperti salju. Para tawanan yang melihatnya mencoba memegang spora itu. Lain halnya dengan Myongja, ia yang sedang hamil ketakutan melihat semua yang terjadi. Ia melipat tangan di perutnya. Beberapa lama kemudian, spora yang menempel membakar bagian tubuh tawanan yang memegangnya. Kulit mereka terbakar seperti kulit monster. Akhirnya banyak tawanan yang tewas. Letnan Kato kembali tersenyum. Dari kejauhan, Chaeok, ayahnya dan Tuan Oh tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara Taesang sudah sampai di rumahnya. Ia bercerita kepada Ibu Nawal bahwa ia khawatir dengan Chaeok dan menyesal sudah meninggalkannya. Ibu Nawal mengatakan bahwa Taesang sudah jatuh cinta kepadanya. Keesokan harinya muncul berita bahwa rumah sakit Yongseong resmi ditutup dan dikepung oleh tentara Jepang. Orang dari luar tidak bisa masuk dan orang yang di dalam tidak bisa keluar. Tak disangka perawat rumah sakit yang ditemui Taesang membawa sebuah kain titipan dari Chaeok untuknya, yang berisi bahwa Chaeok sudah berhasil menemukan Myongja. Perawat itu menceritakan malam itu banyak orang yang tewas. Pekerja di sana juga tidak mengetahui kegiatan apa yang sedang dilakukan tentara di bawah gedung. Jika mereka mencoba mencari tahu, mereka tidak pernah bisa kembali. Setelah mendengar cerita itu, Taesang berencana untuk masuk ke dalam rumah sakit Yongseong dan menyelamatkan Chaeok serta ayahnya. Di ruang bawah tanah, kotak berisi monster tersangkut di pintu masuk. Tanpa sengaja seorang tentara menekan tuas hidrogen. Saat itu tidak ada spora yang berterbangan. Benar saja, tiba-tiba monster Seongsim bangun karena hidrogennya mati. Monster menyerang tentara pengendali penyakit. Satu tentara yang selamat mengatakan kepada Letnan Kato untuk memusnahkan monster itu. Eksperimen itu hanyalah sebuah bencana. Keesokan harinya, Taesang menemui Maeda untuk menanyakan kapan rumah sakit Yongseong akan dibuka. Maeda menjelaskan bahwa Taesang tidak perlu takut dengan ancaman suaminya, yaitu Ishikawa. Ia berpesan agar Taesang berhenti mencari Myongja. Ishikawa dan ajudannya terus mengikuti pergerakan Taesang. Taesang pergi ke toko jas Yokohama. Ketika sedang memilih jas, Taesang melihat selembar kertas yang berisi lukisan wajah ibu Chaeok. Rupanya pemilik toko jas itu baik hati. Ia bekerja sama dengan Tuan Oh untuk mengirimkan pesan isyarat dari Chaeok kepada Taesang. Terlihat Chaeok bertemu dengan salah satu tentara Jepang yang bernama Choi Yeong-kwang. Awalnya ia merupakan mahasiswa kedokteran di Universitas Yongseong. Ia terluka saat pertempuran Bongrim dan dimasukkan ke dalam rumah sakit Yongseong. Setelah sembuh, ia ditugaskan di pasukan pengendali penyakit. Wabah penyakit yang sedang menyebar yaitu antraks. Antraks menyebabkan semua penghuni desa Bongrim tewas. Ketika sedang melakukan sterilisasi, Guang bertemu Myongja. Ia menyuruhnya agar tidak berpindah tempat, karena jika menyentuh orang yang terkena antraks maka ia akan mati. Myongja meminta tolong kepada Guang untuk memberitahu Ishikawa bahwa ia terjebak. Malam harinya Guang disiksa karena mencoba berkomunikasi kepada Myongja. Guang memutuskan untuk gantung diri pada sebuah pohon. Tiba-tiba Chaeok memotong tali tersebut. Itulah awal pertemuan Guang dan Chaeok.
Guang ingin membalas budi kepadanya. Di sisi lain, Taisang bertanya pada pegawai bar mengenai informasi lukisan Ibu Chaeyoung. Penjaga bar mengatakan bahwa orang yang melukis wajah itu adalah Sashimoto. Malam ini dia memiliki janji untuk bertemu Sashimoto. Ia menyuruh Taisang datang jika ingin bertemu dengannya. Malam harinya Taisang pergi ke tempat itu. Ketika ingin masuk, Taisang diserang oleh seorang pria yang membuat keributan di tempatnya beberapa hari lalu. Mereka berkelahi sehingga Taisang terlambat menemui Sashimoto. Di rumah, Juntae sudah menunggu kehadiran Taisang. Ibu Nawal menyarankan Taisang agar tidak masuk ke rumah sakit Tongseong karena terlalu beresiko. Tak disangka pegawai bar tadi membawa Sashimoto ke rumah Taisang. Chaeyoung masuk ke laboratorium Letnan Kato. Ia terkejut melihat banyak potongan bagian tubuh manusia yang dijadikan bahan eksperimen tidak manusiawi. Ia melihat beberapa anak kecil di dalam penjara. Mereka akan dibunuh sebagai bahan eksperimen. Mereka meminta tolong kepada Chaeyoung untuk dibebaskan. Tiba-tiba datang salah satu petugas laboratorium. Dengan terpaksa Chaeyoung membunuhnya. Setelah menyusun strategi, Taisang, Juntae, dan Sashimoto berhasil masuk ke dalam rumah sakit Tongseong. Ketika Chaeyoung ingin membebaskan anak-anak, para tentara merasa curiga. Untuk melindungi para anak-anak, ayah Chaeyoung memanggil tentara itu. Akhirnya mereka mencoba menembaki ayah Chaeyoung. Tiba-tiba terdengar banyak ledakan kembang api. Chaeyoung dan ayahnya baku tembak dengan tentara. Ketika Chaeyoung ingin ditembak, Taisang sudah lebih dulu menembak tentara itu. Taisang meminta maaf karena datang terlambat. Rupanya Gapyeong dan Tuan Wang menyalakan kembang api sebagai isyarat bahwa Taisang sudah berhasil masuk ke rumah sakit. Ishikawa mencoba mencari pelaku peledakan kembang api karena kembang api dilarang di wilayah Gyeongseong. Chaeyoung senang melihat kehadiran Taisang. Ia meminta bantuan Taisang untuk mengeluarkan anak-anak dari rumah sakit Tongseong. Sebagai balasannya, Chaeyoung akan mencari Myeongja di dalam sel. Ishiro mengatakan kepada Letnan Kato bahwa ia sudah berhasil menemukan cara untuk menjinakkan monster Seongsim, yaitu dengan menumbalkan para tawanan sebagai makanannya. Ia akan membuat Seongsim mengenali wajahnya dengan cara membunyikan lonceng. Di sisi lain, Taisang mengingat kejadian sebelum bertemu Chaeyoung. Saat itu Taisang masuk ke dalam toko jas Yokohama untuk menghilang dari pantauan Mori. Pemilik toko jas tersebut bernama Tuan Heo. Tuan Heo bekerja sama dengan penarik becak untuk membantu Taisang. Penarik becak itu memberikan jas dan topi miliknya untuk membantu penyamaran Taisang. Juntae ingin masuk ke dalam rumah sakit untuk mencari rekannya yang hilang. Ia berjanji tidak akan mengganggu Taisang mencari Myeongja. Sesampainya di rumah sakit, Chaeyoung bertemu dengan Juntae dan Sashimoto. Juntae memperkenalkan diri bahwa ia adalah teman baik Taisang. Chaeyoung bertanya kepada Taisang siapa pria Jepang yang bersamanya itu. Namun Taisang tidak menjelaskan bahwa itu adalah Sashimoto, karena sampai saat ini Chaeyoung belum menepati janjinya untuk menemukan Myeongja. Salah satu anak perempuan menjelaskan bahwa mereka dibawa ke laboratorium eksperimen dan disuntik setiap hari. Ia melihat banyak anak-anak yang tewas. Oleh karena itu, Chaeyoung berusaha keras untuk menyelamatkan mereka. Awalnya Taisang bersikeras memilih mencari Myeongja, namun ketika menatap mata Chaeyoung, pikirannya benar-benar berubah. Ia memasukkan anak-anak ke dalam kotak kebersihan milik Tuan Oh. Mereka menyusun strategi di ruang kerja Sashimoto. Sebelum yang lainnya masuk, Sashimoto menyembunyikan lukisan monster Seongsim di bawah sebuah kain. Tiba-tiba, salah satu anak perempuan berteriak ketika melihat tentara yang melintas. Tentara itu segera menghampirinya. Beruntung Taisang langsung menutup mulut anak itu, dan tentara itu pun pergi.
Chaeok dan Taesang masuk ke ruang kerja Sashimoto. Mereka melihat banyak lukisan. Taesang memberitahu identitas Sashimoto yang sebenarnya kepada Chaeok. Sashimoto adalah orang yang selama ini Chaeok cari. Chaeok menunjukkan lukisan wajah ibunya kepada Sashimoto. Sashimoto bertanya apakah hubungan Chaeok dengan perempuan itu. Chaeok menjelaskan bahwa itu adalah ibunya yang menghilang 10 tahun yang lalu. Sashimoto terkejut ketika mengetahui kenyataan bahwa Seong-sim adalah ibu dari Chaeok. Namun Sashimoto mengatakan tidak mengetahui keberadaan ibunya. Chaeok sedih karena tidak mendapatkan informasi apapun dari Sashimoto. Taesang mengeluarkan anak-anak menggunakan becak. Ia menyuruh satu anak laki-laki untuk mengemudikan becak itu, sementara yang lainnya berusaha bersembunyi di dalam becak. Para tentara sudah mencurigai bahwa di kamar Sashimoto ada yang tidak beres. Tentara itu menghampiri Sashimoto dan Tuan Oh. Dengan sigap, Taesang melindungi Chaeok di balik dinding agar tidak terlihat. Para tentara memeriksa kamar Sashimoto. Beruntungnya, anak laki-laki tadi sudah berhasil membawa teman-temannya keluar dari rumah sakit Tongseong dan pergi ke geria harta emas sesuai dengan instruksi Taesang. Sesampainya di sana, Ibu Nawal dan 2 karyawan Taesang sedih ketika melihat keadaan anak-anak tersebut. Ibu Nawal mengajak mereka makan. Ishiro memerintahkan para tentara untuk mencari pelaku pembunuhan petugas laboratorium. Ia pergi menemui Maeda. Maeda merupakan salah satu donatur rumah sakit Tongseong yang mendukung eksperimen tidak manusiawi tersebut. Maeda memberitahu Ishiro bahwa Taesang berada di rumah sakit Tongseong. Taesang, Chaeok, dan yang lainnya menyusun strategi pencarian Myongja. Mereka memiliki peta rumah bawah tanah rumah sakit Tongseong. Peta itu mirip dengan laboratorium Manchuria, tempat eksperimen sebelumnya. Chaeok dan ayahnya sudah memahami peta Manchuria tersebut karena mereka pernah berada di Manchuria selama 3 tahun. Tuan Oh memohon kepada Chaeok untuk membantu mencari adiknya. Chaeok berjanji untuk mencarikannya karena Tuan Oh sudah banyak membantu. Taesang memerintahkan Chaeok dan ayahnya untuk pulang. Ia akan berusaha mencari Myongja sendirian. Sebenarnya ia hanya khawatir jika sesuatu terjadi kepada Chaeok. Namun Chaeok menolak. Ia berjanji akan menepati janjinya untuk mencari Myongja. Akhirnya Chaeok, ayahnya, Taesang, dan Juntae masuk ke dalam laboratorium. Sebelum masuk, Juntae membunuh tentara yang terikat di atas gedung. Namun tindakannya terlihat oleh para tentara Jepang, sehingga seluruh tentara dikerahkan untuk menuju ke ruangan laboratorium. Taesang dan Juntae terkejut melihat potongan-potongan tubuh yang dijadikan eksperimen. Maeda mengatakan kepada Ichiro untuk menjaga Myongja agar tidak mati sebelum bayinya lahir. Ichiro memerintahkan bawahannya untuk memindahkan Myongja ke sel terpisah. Chaeok dan yang lainnya menyadari bahwa para tentara sedang mencari mereka. Mereka mencari jalan keluar darurat untuk keluar dari laboratorium dengan melewati lorong-lorong sempit. Tak disengaja, Taesang dan Chaeok jatuh dari lorong secara bersamaan dan tiba di sebuah ruangan. Tiba-tiba salah satu tentara berhasil masuk ke ruangan tersebut. Chaeok berusaha melawan namun ia dipukul hingga terjatuh. Taesang yang melihatnya marah, ia mencoba melawan tentara itu. Akhirnya tentara itu pun tewas dan Taesang selamat meskipun terluka. Di sisi lain, monster Seong-sim berhasil keluar dari selnya. Ia menyerang banyak tentara yang ada di sana hingga tewas. Chaeok mengobati luka Taesang. Ayah Chaeok mengatakan Juntae sudah pergi lebih dulu. Sejak awal, Taesang dan Juntae memang sepakat untuk bergerak secara terpisah. Ayah Chaeok menyusun strategi. Ia akan mencari Myongja di lantai 2. Sementara Taesang dan Chaeok mencari di lantai 3. Kemudian mereka akan bertemu di titik kumpul dalam
waktu setengah jam. Jika Ayah Chaeok terlambat, ia meminta untuk jangan menunggunya. Chaeok dan Taesang pergi ke lantai 3. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Taesang sedang berjalan, ia terkejut ketika melihat monster Seongsim sedang membawa tentara yang sudah tewas. Monster itu ingin menyerangnya. Shin kembali ke masa lalu Juntae. Ia mengingat kronologis kejadian penangkapan temannya. Juntae dan teman-temannya adalah pejuang kemerdekaan Joseon yang sedang merencanakan aksi pemberontakan. Saat itu temannya ketahuan menyebarkan brosur yang meresahkan, sehingga ditangkap dan dimasukkan ke sel bawah tanah. Sampainya di rumah sakit, Juntae berhasil menemukan temannya. Temannya memohon kepadanya agar bisa dibebaskan. Namun tujuan utama Juntae yaitu ingin menanyakan letak bom yang disimpan oleh temannya itu. Bom akan digunakan untuk aksi pemberontakan. Teman Juntae marah karena Juntae tidak setia kawan dan mementingkan tujuannya sendiri. Akhirnya Juntae tertangkap oleh tentara Jepang. Di sisi lain, Chaeok membantu Taesang menembak monster. Chaeok belum tahu kebenaran bahwa monster itu adalah ibunya sendiri. Kemudian Chaeok dan Taesang terus berlari dari kejaran monster tersebut. Ayah Chaeok berusaha menolongnya. Ia juga belum mengetahui bahwa monster itu adalah istrinya yang selama ini ia cari. Ia membuat jebakan api untuk mengusir monster tersebut, namun lengannya terluka. Chaeok dan Taesang masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Tak disangka ruangan itu sudah dipenuhi oleh tentara Jepang. Akhirnya mereka ditangkap. Tentara Guang terkejut melihat Taesang dan Chaeok. Ia berniat membantu mereka. Guang mengambil pisau milik Chaeok yang terjatuh dan memasukkannya ke lengan baju miliknya. Letnan Kato mulai berpikir tentang kecerdasan monster Seongsim. Terlihat Juntae ditangkap dan diserahkan kepada Ichiro. Juntae merupakan anak dari bos perusahaan bugang yang kaya raya. Juntae berbeda prinsip dengan ayahnya. Ayah Juntae adalah pro Jepang, sementara Juntae anti Jepang. Ichiro ingin memanfaatkan Juntae untuk memeras harta kekayaan ayahnya. Ia memasukkan Juntae ke dalam sel. Di lain sisi, Taesang dan Chaeok dibawa ke sel bawah tanah. Para tawanan di sana mengenalnya sebagai pemilik Ria Harta Emas. Salah satu tentara di sana juga mengenal Taesang. Ia bernama Soma. Soma mengajak Taesang ke sebuah ruangan. Taesang khawatir dengan Chaeok. Soma membuat perjanjian dengannya. Ia berniat melepaskan Taesang jika Taesang bersedia menyediakan tanah dan rumah untuk keluarganya yang berencana tinggal di Gyeongseong. Sejak awal Soma sudah melihat keberadaan Taesang ketika bersembunyi di balik tembok bersama Chaeok saat pemeriksaan ruang Sashimoto. Soma menolong Taesang agar tidak tertangkap oleh tentara lainnya. Chaeok diinterogasi oleh Sersan Haneda. Haneda menyuruh Chaeok menjawab tujuannya datang ke rumah sakit itu. Namun Chaeok memilih menjawab dengan bahasa Korea. Haneda kesal dan berniat melecehkan Chaeok. Tiba-tiba datanglah Letnan Kato. Di sel lainnya, Juntae diminta untuk menulis nama orang yang menyusup bersamanya dalam waktu 1 jam. Jika ia tidak menulisnya, tentara Jepang mengancam akan memotong bagian tubuhnya. Juntae melihat toples-toples yang berisi potongan tubuh manusia. Ia melihat salah satu toples berisi potongan kepala adik Tuan Oh yang memiliki tanda hitam di bawah telinganya. Rupanya adik Tuan Oh sudah tewas dan dijadikan eksperimen. Juntae mengingat kenangan bersama Taesang. Taesang dimasukkan ke dalam sel yang sama dengan teman Juntae. Taesang mengajukan 3 permintaan kepada Soma. Pertama, Soma harus mengirimkan pesan kepada Ibu Nawal di Kriya Harta Emas. Kedua, Soma harus mengeluarkan semua tentara dan penjaga yang ada di dalam sel. Ketiga, Soma harus memberitahu di mana Chaeok ditahan. Taesang berhasil keluar dari dalam sel. Semua tawanan di sana bersorak ingin dibebaskan oleh Taesang. Taesang berjanji akan membebaskan mereka jika situasinya sudah aman. Ia memberikan kunci sel kepada teman Juntae dan pergi mencari Chaeok. Chaeok dibawa ke ruangan Letnan Kato. Chaeok menjelaskan ia hanya ingin mencari ibunya yang hilang 10 tahun lalu. Letnan Kato menatap mata Chaeok. Ia merasa sangat familiar dengan tatapan itu. Ia bertanya siapa nama ibu Chaeok. Chaeok menjawab nama ibunya adalah Seongsim.
Letnan Kato sangat terkejut. Rupanya ibu Chaeok adalah monster eksperimen miliknya. Chaeok bertanya mengapa Letnan Kato bertanya tentang ibunya. Namun Letnan Kato tidak menjawabnya. Ia justru memberikan Chaeok segelas minuman yang sudah dicampur Najin. Chaeok dimasukkan ke dalam sel. Saat mengantar Chaeok ke dalam sel, tentara Guang memberikan pisau miliknya yang terjatuh. Ia berharap Chaeok dapat menggunakannya jika terjadi sesuatu nanti. Chaeok terkejut melihat kebaikan Guang. Keesokan harinya, Ichiro pergi ke rumah ayah Juntai untuk meminta uang tebusan. Setelah Ichiro datang, Ibu Nawal dan Gapyeong datang kepada ayah Juntai. Di dalam sel, Chaeok melihat tulisan ibunya yang ditulis menggunakan darah. Ia menangis histeris setelah mengetahui ibunya pernah dimasukkan ke sel yang sama dengannya saat ini. Ia tidak bisa membayangkan betapa pedihnya hidup yang dijalani ibunya selama ini. Di sisi lain, Taesang berhasil masuk ke ruangan sel Chaeok. Ia memukul penjaga yang ada di sana dan mengambil kunci sel untuk menyelamatkan Chaeok. Tanpa berpikir panjang, Chaeok keluar sel untuk mencari ibunya. Taesang berusaha menghentikan Chaeok karena tindakannya terlalu berbahaya. Mereka berdebat. Chaeok memeluk Taesang dan mengucapkan terima kasih karena sudah menolongnya. Ia meminta maaf karena tidak bisa bersama Taesang sampai akhir. Ia melepaskan pelukannya dan beranjak pergi. Tak disangka, Taesang memeluk kembali Chaeok dan mengatakan bahwa Chaeok tidak boleh mati. Rupanya Chaeok dan Taesang sudah saling jatuh cinta. Mereka sepakat untuk bergerak secara terpisah. Chaeok mencari ibunya, sementara Taesang mencari Myeongja. Taesang pergi menyelamatkan semua tawanan lainnya, namun tak disangka semua tawanan di sana sudah menghilang. Taesang mengingat kenangan terakhir bersama ibunya. Saat itu ia berusia 9 tahun, di mana ibunya menyuruh untuk masuk ke dalam kotak. Ibunya mengatakan apapun yang terjadi, Taesang harus bisa bertahan hidup sampai akhir. Ibunya dipukuli oleh tentara Jepang hingga tewas. Oleh karena itu, sebisa mungkin ia berusaha bertahan hidup. Namun setelah bertemu dengan Chaeok, hidupnya mulai berubah. Ia jatuh cinta kepadanya. Chaeok menyadarkannya untuk lebih peduli kepada orang lain. Chaeok meminta Taesang untuk melepaskan para tawanan di dalam sel. Oleh sebab itu, Taesang ingin menepati janjinya. Ia berhasil menemukan seluruh tawanan yang kabur. Tiba-tiba monster Seongsim datang dan mengejar mereka semua. Chaeok menginterogasi Letnan Kato di mana keberadaan ibunya. Letnan Kato menjelaskan awal mula terbentuknya monster diawali dengan terbentuknya Najin. Najin adalah makhluk yang masuk ke dalam tubuh manusia dan mengambil alih otaknya. Setelah itu Najin mulai bermutasi dan berevolusi menjadi lebih kuat seperti monster. Taesang dan yang lain berusaha lari dari kejaran monster itu. Salah satu teman Juntai tewas. Taesang memukul tabung hidrogen yang ada di depannya. Seketika monster itu pun tak berdaya. Akhirnya Taesang dan yang lain berhasil selamat. Di sisi lain, Letnan Kato menjelaskan kepada Chaeok bahwa monster Seongsim adalah ibunya. Chaeok terkejut sekaligus marah kepadanya. Keesokan harinya, ayah Juntai bekerja sama dengan ibu Nawal sesuai dengan instruksi Taesang. Ia pergi ke rumah Ishikawa untuk meminta bantuan dalam pencarian Myeongja. Awalnya Ishikawa menolak karena pihak kepolisian dilarang ikut karena rumah sakit Ongseong berada di bawah kekuasaan militer. Namun setelah mendengar Myeongja ada di sana, Ishikawa bersedia membantu. Ibu Nawal mengingat masa lalunya ketika pertama kali bertemu dengan Taesang kecil. Saat itu ibu Nawal pernah mengalami penyiksaan yang begitu kejam dari tentara Jepang. Tiba-tiba Taesang kecil datang menghampirinya dengan memberikan sedikit makanan dan minuman miliknya. Entah sudah berapa lama ia menunggu ibunya di sana. Ibu Nawal terharu melihat kebaikan Taesang kecil ketika sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Taesang bertemu dengan ayah Chaeok. Ayah Chaeok khawatir karena Taesang tidak bersama putrinya. Sementara itu, Chaeok marah kepada Letnan Kato. Ia meminta Letnan Kato untuk menghentikan mutasi ibunya agar tidak menjadi monster. Di sisi lain, Taesang juga belum mengetahui bahwa monster itu adalah ibu Chaeok. Taesang meminta ayah Chaeok untuk membantu menyembunyikan semua tawanan di dalam ruangan kosong. Sementara ia akan pergi mencari Chaeok. Ayah Chaeok setuju. Ichiro terkejut ketika mengetahui semua tawanan di dalam sel berhasil kabur. Ia memarahi dan memukuli Soma yang bertugas sebagai penjaga. Meskipun begitu, Soma tetap menepati janjinya kepada Taesang. Ia tidak memberikan informasi apapun kepada Ichiro.
terlihat Chaeyoung mengancam Letnan Kato untuk mencari monster Xiangxim. Kemudian datang beberapa orang tentara. Mereka meminta izin kepada Letnan Kato untuk membunuh monster. Letnan Kato mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk membunuh monster, yaitu dengan cara membakarnya. Letnan Kato berkata kepada Chaeyoung, apakah ia sanggup jika melihat ibunya terbunuh. Tiba-tiba kepala Chaeyoung dipukul dari belakang. Keesokan harinya, Maeda mendapatkan pesan dari seseorang bernama Shiro bahwa misi penyelamatan Akiko atau Myeongja akan segera dimulai. Maeda terlihat begitu kecewa. Terlihat Ibu Nawal mulai mengirimkan selembar kertas berisi sebuah pesan isyarat yang dikirimkan melalui beberapa orang terpercaya. Terakhir isyarat itu berhenti kepada Tuan Wang. Ia membakar kertas isyarat itu. Terlihat Soma mengeluarkan Myeongja dari dalam sel. Ishikawa bersama tim kepolisian lainnya datang ke rumah sakit Dongseong untuk mencari Myeongja. Awalnya Ishiro menolak, namun Ishikawa berhasil bernegosiasi. Terlihat Gapyeong ditugaskan untuk menyamar sebagai supir tim kepolisian oleh Ishikawa. Taesang berusaha mencari Chaeyoung. Chaeyoung dirantai dan dimasukkan ke dalam suatu ruangan besar untuk dipertemukan oleh monster Xiangxim. Di sini Letnan Kato ingin mencari tahu reaksi monster Xiangxim. Di atas ruangan tersebut terdapat beberapa tentara yang bersiap menembak. Di lain sisi, Taesang berhasil masuk ke dalam dan melihat tentara Guang. Terlihat monster Xiangxim datang. Letnan Kato memerintahkannya untuk memakan Chaeyoung. Spontan, Chaeyoung ketakutan dan berteriak memanggil ibu. Seketika monster Xiangxim pun terdiam. Chaeyoung menangis melihat keadaan ibunya. Ia melihat seluruh bagian tubuh ibunya yang sudah berubah. Tadi sangka monster Xiangxim mengenali suara anaknya. Ia teringat kembali kenangannya bersama Chaeyoung sewaktu kecil. Letnan Kato terkejut dan menyuruh semua tentara untuk menembak Chaeyoung. Monster Xiangxim memeluk lembut anaknya dengan tentakel agar tidak terluka. Monster Xiangxim marah dan membunuh banyak tentara. Terlihat Chaeyoung melihat ibunya yang sudah tidak berdaya. Datanglah Taesang dan membawa Chaeyoung pergi. Letnan Kato baru tersadar bahwa Chaeyoung sudah menghilang. Chaeyoung bercerita kepada Taesang bahwa monster itu adalah ibunya yang selama ini ia cari. Ia menangis di pelukan Taesang. Ia meminta Taesang untuk membantunya. Letnan Kato menyadari bahwa naluri seorang ibu mampu mengalahkan Najin. Ia memerintahkan semua tentara untuk membunuh Chaeyoung. Para tentara berpencar mencari Chaeyoung. Rupanya Taesang dan Chaeyoung bersembunyi di lorong. Taesang sangat memahami kesedihan Chaeyoung. Ia memberikan sebuah permen karamel yang ia bawa untuk sedikit menghiburnya. Terlihat tentara Guang membantu penyamaran Chaeyoung dan Taesang dengan memberikan pakaian tentara. Mereka menuju ke sebuah ruangan yang sudah berisi ayah Chaeyoung dan seluruh tawanan lainnya. Di sisi lain, Myeongja datang bersama tentara Soma. Soma juga ingin pergi dari tempat itu. Taesang telah mengatur strategi. Mereka harus keluar dari ruangan tersebut dalam waktu 10 menit. Chaeyoung bermimpi bertemu Taesang yang sudah berubah menjadi monster. Ia bangun dari tidurnya dan menyadari bahwa ia telah terpisah oleh Taesang karena kejadian semalam. 16 jam yang lalu, Taesang, Chaeyoung, Myeongja, dan seluruh tawanan lainnya mencoba kabur dari rumah sakit Dongseong. Mereka harus naik ke dalam mobil yang dikendarai Gapyeong dalam waktu 10 menit. Mereka turun secara bergantian menggunakan kain yang dililit panjang ke bawah. Taesang meminta agar seluruh wanita turun lebih dulu. Chaeyoung menolak, ia ingin berjaga-jaga jika tentara datang. Taesang dan Chaeyoung berdebat. Chaeyoung bertanya apakah Taesang menyukainya. Taesang belum berani menjawabnya. Tiba-tiba salah satu tentara berhasil masuk. Tanpa pikir panjang, tentara Guang menembaknya, sehingga membuat tentara lainnya penasaran. Guang ketakutan. Chaeyoung mengatakan bahwa itu bukan kesalahan Guang. Seluruh tawanan dipercepat untuk turun, sementara Taesang, Chaeyoung, dan Guang menghadapi tentara untuk mengulur waktu. Terlihat Ishikawa juga mengalihkan perhatian dengan mengajak Ishiro berbicara mengenai keadaan yang terjadi di rumah sakit Dongseong. Ishiro mengatakan jika ingin mengetahuinya, Ishikawa hanya perlu menanyakan secara langsung kepada istrinya, yaitu Maeda.
Namun Ishikawa tidak mengerti apa alasannya. Beberapa tentara terus menembak ke arah Taisang, Chaeyoung dan Guang. Sayangnya Guang terkena tembakan. Guang menitipkan medali miliknya kepada Chaeyoung untuk diberikan kepada ibunya nanti. Ia memberitahu alamat rumahnya dan berpesan kepada Chaeyoung untuk mengatakan pada ibu Guang bahwa ia selalu merindukannya. Terlihat Chaeyoung dan Taisang bersedih atas kematian Guang. Taisang mengatakan bahwa Chaeyoung harus terus bertahan. Chaeyoung dan teman Juntae turun ke bawah. Chaeyoung menunggu kehadiran Taisang, namun Taisang justru melemparkan kain itu ke bawah. Teman Juntae mengatakan bahwa Taisang tidak akan turun dan tetap berada di sana untuk mengalihkan perhatian para tentara. Chaeyoung dan Gapyeong menangis. Ia teringat pesan Ibu Nawal sebelumnya bahwa apapun yang terjadi, ia harus berangkat tepat waktu, meski ada yang tertinggal. Dengan berat hati, Gapyeong dan Chaeyoung beserta para tawanan pergi meninggalkan Taisang sendirian. Terlihat Taisang mengulur waktu dengan berjuang sendirian menghadapi tentara yang ada di sana. Ia terluka parah. Saat itu juga Ishikawa, tim kepolisian, dan Gapyeong bergegas keluar dari rumah sakit Tongseong. Taisang melarikan diri melalui lorong bawah tanah sampai akhirnya ia terjatuh di atas tumpukan tulang-tulang manusia. Di sisi lain, Ibu Nawal berhasil mengembalikan Juntae kepada ayahnya. Di tengah perjalanan, Gapyeong menurunkan Myongja untuk bertemu dengan Ishikawa. Myongja berlari menghampiri Ishikawa dan memeluknya. Terlihat Gapyeong segera mengemudikan truknya dengan cepat. Ishikawa memerintahkan bawahannya untuk mengejar truk yang dikemudikan Gapyeong. Rupanya Gapyeong seharusnya hanya akan membawa Myongja, bukan tawanan Jasian lainnya. Di sisi lain, Ishiro melaporkan kepada Letnan Kato bahwa seluruh tawanan eksperimen telah kabur. Letnan Kato melihat gelas yang berisi najin sudah diminum oleh seseorang. Ia menginterogasi tentara yang diikat di sana. Tentara itu tidak tahu siapa yang meminumnya. Ia hanya melihat 4 orang, yaitu tentara Soma, Myongja, Taisang, dan Chaeyoung. Kemudian salah satu dari mereka tidak sengaja meminumnya. Terlihat tim Ishikawa terus mengejar truk Gapyeong. Gapyeong mempercepat truknya menuju kota. Warga di sana sengaja mengadakan karnaval untuk membantu rencana Taisang. Mereka menutupi jalan agar tim Ishikawa tidak bisa mengejar truk Gapyeong. Namun tim Ishikawa berhasil memberhentikan truk Gapyeong. Melihat isi truk, namun tidak menemukan seorang pun. Gapyeong berbohong dengan mengatakan ia hanya mengantar Myongja sesuai janji tanpa membawa siapapun. Rupanya pegawai bar bekerja sama dengan pemilik toko jas dengan menyembunyikan seluruh tawanan. Seluruh tawanan diantarkan pulang ke rumah mereka masing-masing menggunakan becak yang disewa Taisang. Terlihat teman Juntae bertanya apakah semua ini adalah rencana yang sudah direncanakan Taisang. Ibu Nawal membenarkannya. Taisang yang terlihat egois nyatanya memiliki hati yang sangat baik. Ia mengorbankan uang, barang, dan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan banyak orang. Terlihat tim Ishikawa menangkap Gapyeong dan semua orang yang mencurigakan. Chaeyoung sedih mengingat Taisang berusaha menepati janjinya untuk menyelamatkan semua tawanan, walaupun mengorbankan nyawanya sendiri. Di sisi lain, Maeda mendapatkan pesan bahwa Ishikawa tidak pulang ke rumah malam ini. Rupanya Ishikawa sedang menghabiskan malam itu bersama Myongja. Maeda pun menemui Ishiro. Ia adalah dalang dari semua ini. Maeda adalah orang yang membangunkan rumah sakit Tongseong dan mendukung sepenuhnya eksperimen tidak manusiawi tersebut. Maeda meminta Ishiro untuk menjaga Myongja agar tidak kabur, namun Ishiro tidak dapat menepati janjinya. Ishiro mengatakan telah berhasil membuat monster eksperimen yang hebat. Ia menunjukkan buku lukisan Hashimoto kepada Maeda. Maeda terkejut ketika melihat bahwa monster itu adalah Xiongxim. 10 tahun lalu, Maeda memerintahkan Ishiro untuk memasukkan Xiongxim di dalam penjara. Soma berhasil bertemu dengan keluarganya. Terlihat Taisang menembak Sersan Haneda dengan pistol. Keesokan harinya, Ibu Guang mendapatkan sebuah barang dari geria harta emas yang berisi mesin jahit dan medali milik Guang. Ia menangis histeris setelah mengetahui putranya telah tewas. 10 tahun kemudian, Ibu Guang mendapatkan sebuah barang dari geria harta emas yang berisi mesin jahit dan medali milik Guang. Ia menangis histeris setelah mengetahui putranya telah tewas. 10 tahun kemudian, Ibu Guang mendapatkan sebuah barang dari geria harta emas yang berisi mesin jahit dan medali milik Guang. Ia menangis histeris setelah mengetahui putranya telah tewas.
Myongja mengingat kejadian sebelumnya. Saat itu ia diundang ke rumah Maeda. Maeda mengatakan bahwa anak yang dikandung Myongja sangat berarti bagi Ishikawa. Myongja dibawa ke ruangan yang berisi Ishiro dan beberapa dokter. Mereka langsung membekap mulut Myongja dan memasukkannya ke dalam sel. Maeda datang ke dalam sel bawah tanah. Ishiro memperkenalkan Maeda kepada Letnan Kato. Maeda adalah anak dari Letnan Angkatan Darat Jepang. Maeda mendekati monster Xiangxim dan memanggilnya Guru Seishin. Monster Xiangxim terbangun dan berusaha menyerangnya. Namun ketika melihat wajah Maeda, ia terdiam. Maeda teringat masa lalunya ketika bertemu dengan Xiangxim. Seluruh pedagang bonjang yang telah membantu Taesang dipukuli dan ditangkap oleh tim kepolisian Ishikawa. Mereka berharap Taesang datang menolong. Sersan Haneda rupanya masih hidup. Ia memerintahkan tentara lainnya untuk menangkap Taesang. Taesang berusaha keluar dari rumah sakit Tongseong. Ia menyamar menggunakan pakaian tentara yang baru dan berbaris seperti pasukan pada umumnya. Saat berbaris, ia melihat Maeda bersama Ishiro. Salah satu tentara melihat bekas darah Taesang di gagang pintu. Maeda diperintahkan oleh Ishiro masuk ke dalam sebuah ruangan. Dengan cepat, Taesang segera masuk ke dalam ruangan itu dan meminta bantuan kepada Maeda. Maeda terkejut melihat Taesang yang dipenuhi luka. Tentara tadi melaporkan penemuan darah Taesang kepada Ishiro. Ishiro mencari Maeda untuk melindunginya. Ketika ia masuk ke ruangan, Maeda sudah tidak ada di dalam. Ishiro hanya menemukan tetesan darah Taesang. Ishiro berpikir bahwa Maeda dalam bahaya karena diculik oleh Taesang. Ia memerintahkan semua tentara untuk mencari Maeda. Maeda dan Taesang berjalan melalui pintu lain agar terhindar dari Ishiro. Di dalam mobil, Taesang mengucapkan terima kasih kepadanya. Taesang pingsan di bahu Maeda. Maeda ingin memegang Taesang, namun ia mengurungkan niatnya. Sudah 4 hari geria harta emas tutup semenjak kepergian Taesang. Chaeyoung selalu datang dan menunggu di depan pintu dengan harapan dapat bertemu kembali dengan Taesang. Ayah Chaeyoung berpikir bahwa Taesang sudah tewas. Ia mengajak Chaeyoung untuk pulang, namun Chaeyoung mengatakan bahwa ia sangat menyesal sudah meninggalkan Taesang sendirian. Chaeyoung menjelaskan kepada ayahnya kebenaran tentang ibunya. Ayah Chaeyoung sangat sedih dan terpukul setelah mengetahui istrinya telah menjadi monster. Ia mengingat kembali kenangannya dulu bersama istri dan anaknya. Di sisi lain, Gapyeong disiksa oleh tim Ishikawa. Ia diperintahkan untuk menjawab di mana keberadaan Taesang dan tawanan lainnya, namun ia bersikeras untuk tidak menjawab. Ia teringat perkataan Ibu Nawal, jika berada dalam situasi yang mengerikan, bocorkan saja kebenarannya. Siang harinya, Taesang sudah sadarkan diri. Ia dirawat dengan baik oleh Maeda. Ishikawa mendapatkan laporan bahwa selama 3 hari sudah banyak warga yang tewas, namun belum diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Anehnya, semua otak jasad tersebut hilang. Keesokan harinya, Ibu Nawal mendapatkan telepon bahwa ada orang yang ingin membeli geria harta emas. Ia mengatakan bahwa Taesang pasti masih hidup dan ia tidak akan pernah menjual toko itu. Telepon itu kembali berdering dan dijawab langsung oleh Taesang. Ibu Nawal menangis terharu ketika melihat Taesang masih hidup. Ia memerintahkan Taesang untuk segera menyelamatkan Gapyeong. Taesang pun pergi ke kepolisian untuk bertemu Ishikawa. Ia bernegosiasi dengan Ishikawa untuk menyelamatkan seluruh pedagang bonjang yang ditahan karena tidak bersalah. Taesang mengatakan ia telah menepati janjinya untuk menemukan Myongja. Ishikawa mengingat pertemuannya dengan Letnan Kato. Letnan Kato mengatakan tersangka kematian para warga adalah Taesang, Chaeyoung dan Myongja. Malam itu Myongja mual dan muntah. Ishikawa segera mencari Myongja, namun ia hanya mendapati asisten rumah tangganya sudah tewas dan otaknya menghilang. Ishikawa bertanya kepada Taesang apa yang telah terjadi di rumah sakit Tongseong. Taesang akan memberikan informasi jika Ishikawa melepaskan semua pedagang. Akhirnya Ishikawa melepaskan semua pedagang itu. Taesang memberitahu bahwa itu semua disebabkan eksperimen laboratorium bawah tanah Tongseong dan Nyonya Maeda.
Ibu Nawal memberitahu Taesang bahwa Chaeyeok telah menunggunya selama berhari-hari di depan geria harta emas. Ibu Nawal meminta Taesang menemui Chaeyeok. Ayah Chaeyeok masih terpukul, ia hanya mengurung diri di kamarnya. Terlihat Taesang mencoba memberikan kejutan kepada Chaeyeok. Ia mengikuti Chaeyeok dari belakang. Chaeyeok terkejut melihat Taesang ternyata masih hidup. Ia menangis bahagia dan memeluknya. Taesang membalas pelukan Chaeyeok dan mengatakan bahwa ia merindukannya. Ia bisa merasakan kekhawatiran Chaeyeok. Ishikawa menanyakan apa yang sudah Maeda lakukan kepada Myongja. Namun Maeda tidak menjawabnya. Maeda menjelaskan dari awal hubungan ia dan Ishikawa hanyalah sebuah kebutuhan. Maeda membutuhkan seorang suami untuk bisa datang ke Joseon, sementara Ishikawa membutuhkan Maeda dan keluarganya untuk meraih kesuksesan. Ishikawa mengatakan tak seharusnya Maeda menyakiti Myongja. Maeda juga mengatakan seharusnya Ishikawa tidak perlu melibatkan Taesang. Maeda kecewa karena Ishikawa memiliki anak dengan Myongja. Ishikawa membalasnya dengan mengatakan bahwa Taesang sedang menyukai seorang gadis bernama Chaeyeok. Rupanya Maeda menyukai Taesang sejak lama. Di sisi lain, Taesang dan Chaeyeok menghabiskan waktu bersama. Saat sedang berjalan, mereka mendengar suara tembakan dan segera menghampirinya. Tak disangka Myongja adalah pelaku pembunuhan beberapa warga. Ia sedang berusaha mengambil otak Mori. Maeda menemui Letnan Kato untuk bertanya mengenai asal-usul Najin. Letnan Kato mengatakan jika Najin masuk ke otak manusia, ia hanya akan mengubah manusia menjadi predator pemakan otak tanpa merubah wujudnya sebagai manusia. Jika terluka, maka predator akan sembuh dengan cepat. Ia hanya memiliki insting bertahan hidup dan berburu seperti yang terjadi kepada Myongja. Myongja berusaha menyerang Taesang dan Chaeyeok. Terlihat Letnan Kato menjelaskan jika Najin ingin berubah menjadi monster, maka manusia tersebut harus disuntik serum antraks, seperti yang terjadi kepada Seongsim. Kelemahan predator dan monster adalah mereka takut dengan sinar matahari, api, dan nitrogen. Benar saja, Taesang mencoba mengarahkan api kepada Myongja untuk membuatnya sadar. Seketika Myongja tersadar bahwa dirinya adalah manusia. Ia ketakutan dan kabur melarikan diri. Terlihat Mori segera menembakkan pistol ke langit untuk memberi sinyal kepada Ishikawa. Letnan Kato menjelaskan kepada Maeda bahwa monster Seongsim memiliki seorang putri bernama Chaeyeok. Maeda akhirnya tahu bahwa itu adalah wanita yang disukai Taesang. Terlihat tim kepolisian datang untuk menangkap Myongja. Chaeyeok tidak ingin Myongja ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen seperti yang terjadi kepada ibunya. Di lain sisi, Maeda memberitahu bahwa Ishiro akan dipulangkan ke Jepang. Maeda menginginkan Letnan Kato menjadi direktur baru rumah sakit Tongseong. Ia akan membiayai semua keperluan eksperimen yang dilakukan Letnan Kato. Dengan syarat Letnan Kato harus membuat monster Seongsim tunduk padanya. Terlihat Ishikawa bersama tim kepolisian lainnya berhasil bertemu dengan Myongja. Myongja meminta tolong kepada Ishikawa, namun Ishikawa justru mengatakan bahwa Myongja harus dikembalikan ke rumah sakit Tongseong karena sudah membunuh banyak warga. Ia juga tidak akan pernah mengakui anak yang dikandung Myongja. Myongja sangat kecewa dan marah karena Ishikawa yang begitu dicintainya tega berkata seperti itu. Seketika ia kembali bertindak seperti predator dan menyerang Ishikawa dengan mencabik-cabik wajahnya. Tim kepolisian segera menembak Myongja dan memasukkannya ke dalam kurungan. Saat berjalan pulang, Taesang melihat Mori sedang kesakitan karena matanya diserang oleh Myongja. Di sisi lain, Chaeyeok terpaksa membuka pintu kamar ayahnya karena tidak kunjung mendapat jawaban. Rupanya ayahnya sudah tidak ada. Ayah Chaeyeok menulis sebuah surat yang berisi bahwa ia akan menemui istrinya. Ia pergi ke rumah sakit Tongseong sarang diri untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami untuk yang terakhir kalinya. Ia berpesan agar Chaeyeok dapat melanjutkan hidupnya. Sesampainya di sana, ayah Chaeyeok begitu sedih dan marah kepada Letnan Kato. Letnan Kato memasukkan ayah Chaeyeok ke dalam sel tahanan. Terlihat monster Seongsim mengamuk mencari anaknya. Chaeyeok diamankan di geria harta emas oleh Taesang. Taesang mengobati luka di mata Mori. Taesang memutuskan untuk menutup geria harta emas sementara waktu.
Di lain sisi, Shiro dan para dokter berusaha menyelamatkan Ishikawa. Ishikawa terluka parah karena pembuluh darahnya robek dicabik-cabik oleh Myeongja. Ishiro memberitahu kondisi Ishikawa kepada Maeda, namun respon Maeda sangat dingin. Di sisi lain, Taesang berusaha menenangkan Chaeyoung. Taesang memperlihatkan semua koleksi gadai geria harta emas miliknya. Setiap barang hasil gadaian memiliki cerita yang berbeda-beda. Tanpa sengaja, Chaeyoung melihat koleksi pistol milik Taesang. Chaeyoung mengatakan jika salah satu dari mereka mati, maka orang yang hidup harus terus mengingat kebaikan orang yang telah mati. Taesang mengatakan hal itu tidak akan terjadi. Ia berharap bisa terus hidup bersama Chaeyoung. Keesokan harinya, Taesang pergi menemui sahabatnya yaitu Juntae. Hari itu Ishikawa telah tewas. Ishiro pun mengunjungi kediaman Maeda. Ia mengingat kejadian semalam. Rupanya Maeda memerintahkan Ishiro untuk memberikan suntik mati pada Ishikawa yang sedang sekarat. Maeda memerintahkan anggota kepolisian untuk membuat berita palsu mengenai kematian suaminya. Ishiro pergi dari kediaman Maeda. Tak disangka, Chaeyoung datang dengan membawa pistol yang ia curi dari geria harta emas. Ia menembak kepala Ishiro hingga tewas untuk membalaskan dendam ibunya. Tiba-tiba ada seseorang tak dikenal menembak Chaeyoung hingga tak sadarkan diri. Di lain tempat, monster Seongsim berhasil menghancurkan sel tahanan dan kabur. Taesang berdiskusi dengan Juntae dan dua orang temannya. Taesang berencana untuk meledakkan bom untuk menghancurkan rumah sakit Dongseong. Saat sedang berdiskusi, datanglah pegawai bar. Ia mengatakan jika Chaeyoung dalam bahaya. Taesang berlari ke acara pemakaman Ishikawa untuk mencari Chaeyoung. Letnan Kato dan tentara lainnya mencari keberadaan monster Seongsim yang kabur dan bersembunyi. Sesampainya di pemakaman, Taesang bertemu dengan Mori. Mori memberitahu bahwa Chaeyoung telah menembaki Chiro. Setelah kejadian itu, seluruh anggota kepolisian ingin mengejar Chaeyoung, namun mereka sama sekali tidak menemukan jejaknya. Seketika Chaeyoung menghilang dan tidak ditemukan dimanapun. Maeda mendengar percakapan ajudannya dengan seorang bernama Shiro. Rupanya selama ini karyawan Taesang yang bernama Park Bi-eum atau Shiro bekerjasama dengan Maeda dan ajudannya. Maeda berjanji untuk tidak menyentuh geria harta emas. Selama ini Bi-eum adalah mata-mata Maeda. Ia memberitahu keberadaan Chaeyoung kepada Maeda. Gabi yang tidak sengaja mendengar percakapan ajudan Maeda dan Bi-eum. Chaeyoung masih hidup. Ia dimasukkan ke suatu ruangan tersembunyi. Ia bertemu dengan Maeda. Maeda sengaja menyembunyikan keberadaan Chaeyoung. Taesang terus bekerjasama dengan penarik becak dan pemilik toko jas untuk mencari keberadaan Chaeyoung. Mereka mengatakan bahwa para anggota kepolisian menutup berita kematian Ishiro. Maeda datang ke geria harta emas untuk bertemu Taesang. Maeda mengungkapkan perasaannya kepada Taesang. Maeda meminta Taesang untuk melupakan rumah sakit Dongseong dan Chaeyoung. Maeda mengatakan bahwa Chaeyoung telah mati. Ia berharap Taesang berhenti mengecewakannya. Taesang terus menanyakan keberadaan Chaeyoung. Namun Maeda tidak menjawabnya. Maeda memutuskan untuk pulang. Taesang mengejar Maeda dan mengatakan bahwa ia akan tetap mencari Chaeyoung. Maeda marah karena Taesang ingin melawannya. Bagi Taesang, Chaeyoung adalah seorang yang sangat berarti baginya. Maeda mengatakan bahwa orang berkhianat karena lemah. Maeda membocorkan semua perilaku karyawan Taesang yang ternyata berkhianat. Dahulu Ibu Nawol adalah orang yang mengadukan nama Ibu Taesang hingga akhirnya tewas. Gabi yang rupanya telah membocorkan semuanya kepada tentara Ishikawa saat disiksa. Bi-eum menjadi mata-mata karena ingin membeli tiket kapal untuk mencari ibunya ke Jepang. Sementara Juntae mengaku Taesang adalah pemberontak. Namun Taesang tetap membela karyawan dan sahabatnya. Mereka terpaksa berkhianat karena tidak tahan terhadap siksaan yang diberikan. Taesang mengatakan jika pertemanannya dengan Maeda lebih baik diakhiri. Ibu Nawal, Gapyeong dan Park Bi-eum terharu melihat ketulusan hati Taesang. Gapyeong ingin menebus kesalahannya kepada Taesang dengan mencari Chaeyoung. Terlihat Bi-eum menjelaskan bahwa ia menyesal sudah menjadi mata-mata Maeda. Maeda menjanjikan kepadanya bahwa Taesang tidak akan pernah dirugikan dalam hal ini. Bi-eum
mengatakan bahwa Chaeyoung dibawa ke rumah sakit Tongseong. Taesang menyusun rencana untuk menyelamatkannya. Ia berpesan kepada Ibu Nawal jika ia tidak kembali maka geria harta emas harus dijual. Ia meminta bantuan kepada Chuntae dan teman-temannya dalam persiapan perakitan bom. Ia membawa bom itu di dalam tasnya. Ibu Nawal, Chuntae dan teman-temannya berharap agar Taesang bisa kembali dengan selamat. Sesampainya di gerbang rumah sakit Tongseong, ia menaruh sebagian bom tersebut di dalam becak. Chaeyoung dibawa ke hadapan Letnan Kato oleh Maeda. Ia menyadarkan Letnan Kato akan tindakan eksperimen tidak manusiawi yang ia lakukan. Namun Letnan Kato sama sekali tidak merasa bersalah. Justru ia mengatakan bahwa eksperimen keji itu adalah suatu prestasi baginya. Terlihat monster Xiangxi merasa anaknya berada dalam bahaya. Ia mengamati putrinya dari kejauhan. Beberapa saat kemudian, bom di dalam becak tadi berhasil meledakkan wilayah gerbang rumah sakit. Bersamaan dengan itu, monster Xiangxi marah besar melihat anaknya terluka. Letnan Kato menyandera Chaeyoung untuk menaklukkan Xiangxi. Ia lalu memerintahkan tentaranya untuk menembaki monster itu. Di lain sisi, Taesang berhasil masuk ke rumah sakit Tongseong dan bertemu dengan ayah Chaeyoung. Taesang menjelaskan bahwa Chaeyoung kini menjadi buronan kepolisian karena telah menembaki Shiro. Ia memberi tiket kapal kepada ayahnya agar esok hari Chaeyoung dan ayahnya dapat melarikan diri ke Shanghai. Ayah Chaeyoung tersanjung melihat Taesang dengan penuh persiapan berusaha untuk menyelamatkan putrinya. Di sana, monster Xiangxi terus mengejar Chaeyoung yang dibawa oleh Letnan Kato. Taesang dan ayah Chaeyoung menguping pembicaraan para tentara mengenai keberadaan Chaeyoung. Ayah Chaeyoung merebut tas berisi bom milik Taesang. Ia meminta Taesang untuk menyelamatkan Chaeyoung dan membawanya keluar dengan selamat. Taesang pergi mencari Chaeyoung. Saat itu Chaeyoung dibawa oleh beberapa tentara dan diancam akan ditembak. Seketika itu juga Taesang menembaki para tentara itu. Letnan Kato berusaha menyelamatkan beberapa botol serum antraks dan najin yang tersisa. Saat menuruni tangga, Letnan Kato terpeleset sehingga beberapa botol serum dan najin itu pecah. Ia berusaha menyelamatkan botol yang tersisa. Ia juga melihat Myongja kesakitan seperti ingin melahirkan anaknya. Di sana, Taesang dan Chaeyoung berhasil melarikan diri. Ayah Chaeyoung memasang bom untuk meledakkan dirinya sendiri dan istrinya. Ia tidak ingin istrinya semakin terluka dan melukai banyak orang di luar sana. Ia menyanyikan sebuah lagu untuk memanggil istrinya. Monster Xiangxi mengenali suara suaminya tersebut dan menghampirinya. Ayah Chaeyoung menangis karena dapat bertemu langsung dengan istrinya dalam jarak yang sangat dekat. Seketika bom pun meledak yang mengakibatkan kerusakan hebat pada rumah sakit Tongseong. Taesang mengajak Chaeyoung keluar, namun Chaeyoung menolak. Taesang menjelaskan kepada Chaeyoung bahwa ayahnya yang memintanya untuk membawa ia keluar dengan selamat. Chaeyoung sedih karena ia telah kehilangan kedua orang tuanya. Ia menangis di pelukan Taesang. Pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun mereka tidak dapat menemukan monster Xiangxi. Sepertinya ia bersembunyi. Sashimoto membantu Taesang dan Chaeyoung keluar dari rumah sakit. Ia menyuruh mereka untuk melarikan diri menggunakan truk. Sashimoto meminta maaf atas apa yang terjadi kepada Chaeyoung dan ibunya, karena ia tidak memiliki kuasa apapun untuk menekan tentara Jepang. Taesang dan Chaeyoung pergi ke rumah sakit Tongseong. Monster Xiangxi melihat anaknya di dalam mobil dari kejauhan. Taesang mengirimkan pesan kepada Ibu Nawal untuk membawakan koper berisi sejumlah uang dan barang-barang berharga dari geria harta emas. Ia berencana melarikan diri bersama Chaeyoung. Pia memohon untuk dapat membantu Taesang dengan cara mengantarkan koper itu padanya menggunakan sepeda. Ia ingin menebus kesalahannya kepada Taesang. Rupanya dari atas gedung beberapa orang sudah mengikuti Biam. Chaeyoung mengatakan kepada Taesang bahwa hubungan mereka sampai di sini saja. Ia tidak ingin Taesang terlibat masalah hanya karena melindunginya. Taesang mengatakan akan terus menjaga dan melindungi Chaeyoung. Terlihat Biam mengayuh sepedanya sekuat tenaga, namun ada mobil yang sudah mengikutinya. Biam sampai dan memberikan koper itu kepada Taesang. Tak lama kemudian, Maeda datang bersama pasukan khususnya dari Jepang.
Rupanya mobil yang mengikuti Biem adalah Maeda. Maeda turun dari mobil. Ia marah karena Taesang lebih memilih Chaeyoung. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia juga pernah kehilangan seorang teman akibat Xiang Sim. Itulah penyebab ia dendam kepada Xiang Sim. Maeda berharap Taesang dan Chaeyoung akan mati. Kemudian ia pergi. Pasukan khusus Maeda menyerang Taesang dan Chaeyoung menggunakan pedang. Taesang dan Chaeyoung melawan menggunakan pisau dan pistol. Tiba-tiba monster Xiang Sim datang menyerang pasukan Maeda hingga tewas. Tangan kiri monster Xiang Sim putus akibat ledakan bom. Taesang membawa Chaeyoung pergi menjauh. Monster Xiang Sim marah dan ingin menyerang Taesang karena sudah membawa kabur Chaeyoung. Chaeyoung memasang tubuhnya untuk melindungi Taesang. Tanpa disengaja, tentakel monster Xiang Sim menusuk perut Chaeyoung. Chaeyoung menatap wajah ibunya dan mengatakan untuk menghentikan semuanya. Ia merasa kasihan kepada ibunya karena sudah banyak menderita. Chaeyoung menjelaskan kepada ibunya bahwa Taesang adalah laki-laki yang ia cintai. Namun Chaeyoung kehilangan banyak darah dan akhirnya tewas. Taesang menangis histeris memeluk tubuh Chaeyoung. Letnan Kato berhasil mengeluarkan anak dari dalam perut Myongja menggunakan pisau. Terlihat iris matanya berwarna kuning berbeda dari manusia biasanya. Keesokan harinya adalah hari perayaan kematian Ishikawa yang dihadiri Maeda dan beberapa petinggi Jepang lainnya. Juntai datang memberikan kartu ucapan dari Taesang kepada Maeda. Beberapa hari kemudian, Taesang berbincang bersama Juntai. Juntai dan teman-temannya berterima kasih kepada Taesang karena sudah banyak berkorban untuk membantu kemerdekaan Joseon. Kini banyak orang Joseon yang semakin menghormatinya karena jasa-jasanya. Taesang melihat sekeliling dengan harapan ia dapat melihat Chaeyoung kembali. Dengan raut wajah sedih, ia duduk di depan geria harta emas miliknya. Hidup Taesang terasa sangat hampa kehilangan Chaeyoung, wanita yang dicintainya. Beberapa waktu telah berlalu, tibalah hari kemerdekaan Korea. Letnan Kato berbicara dengan Maeda yang mengatakan bahwa rumah sakit Tongsang telah ditutup. Maeda harus memilih dua pilihan, yaitu kembali ke Jepang atau terus mengembangkan eksperimen baru setelah wajah Maeda rusak akibat ledakan bom. Terlihat monster Xiang Sim dan Chaeyoung masuk ke dalam laut. Xiang Sim memeluk anaknya yang telah tewas dengan tentakelnya. Ia memberikan Najin miliknya agar putrinya bisa hidup. Najin masuk melalui mulut Chaeyoung dan monster Xiang Sim pun tewas. Seketika Chaeyoung hidup kembali.